Diusulkan ketum pecat 20 gembala yang demo di sentra GPDI Jakarta, sedangkan ketua MD dipecat, apalagi cuma gembala. Sebut Telah namanya. berkomunikasi dengan saya berulang kali, akhirnya mengirimkan untuk disampaikan dalam kesempatan ini dari MPR Pendeta Samuel Tandiasa, Oke. Sekretaris dan Ketua MPR Gultom. Gultom. Oke. Isinya saya baca sesuai WA. Viral di media sosial dan televisi nasional tentang adanya aksi demo dari pendeta-pendeta dari gereja GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, di kantor pusat GPDI atau di gedung sentra GPDI di bilangan Sunter Podomoro, Jakarta Utara pada tanggal 28 Maret 2023. Demo tersebut ditanggapi sebuah grup WA yang bernama Konstitusi GPDI yang bertanya sanksi organisasi apakah yang patut diberikan kepada gembala-gembala yang melakukan demo ini. Grup tersebut menulis orang-orang yang berdemo di sentra kemarin diduga sengaja membawa awak media dan kemudian mengaku mendapat titipan untuk menyuarakan pesan atau tuntutan atas nama MPR. Pun ditengarai oknum MPR, konon berstatus skorsing, berada di balik aksi yang telah memviralkan GPDI tidak tanggung-tanggung mengusung media nasional dalam tampak yang tercoreng. Tidaklah mungkin Majelis Pusat mengabaikan pendapat aspirasi warganya jika disalurkan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku. Demi kredibilitas GPDI, menurut Anda, sanksi organisasi apa yang paling tepat untuk sejumlah pendeta pendemo ini? Dibalas oleh anggota lainnya dengan tulisan pecat. Beberapa anggota lainnya mendukung pernyataan itu. Bahkan ada pembicaraan di luar grup antar gembala-gembala, antar hamba-hamba Tuhan, bahwa kalau selama ini Majelis Pusat atau Ketua Umum bahkan berani memecat Ketua MD atau anggota MD yang melakukan pelanggaran, apalagi hanya gembala-gembala sidang. Yang menjadi pertanyaan, pasal apakah yang dapat dikenakan bagi para pendemo ini untuk dijatuhi sanksi? Dalam ADART GPDI bab 16 pasal 36 nomor 1 berkata, demi memelihara kesucian, ketertiban dan nama baiknya, GPDI dapat menjatuhkan sanksi terhadap hamba Tuhan yang ternyata membuat pelanggaran, penyelewengan, ketidaktertiban, keonaran, kejahatan, dan ketidakpatuhan kepada etika dan tata tertib pelayanan hamba Tuhan. Rupanya pasal ini yang mendorong anggota grup tersebut agar Ketua Umum GPDI menjatuhkan sanksi kepada hamba Tuhan yang melakukan aksi demo karena mungkin mereka dinilai telah melakukan ketidaktertiban dan keonaran. Dengan demikian, kewibawaan Pendeta Dr. John Weol selaku Ketua Umum Majelis Pusat GPDI sedang dipertaruhkan. Apakah para pendemo itu akan dipecat atau dibiarkan saja? Apa ruginya kalau mereka dipecat dan bukan lagi sebagai gembala GPDI? Dan apa untungnya kalau mereka tidak dipecat dan dibiarkan begitu saja? Kalau dipecat, maka mereka tidak memiliki hak lagi melakukan demo dengan membawa-bawa nama GPDI. Namun demikian, GPDI akan kehilangan 20-an gembala dan mungkin ratusan anggota jemaat GPDI yang mereka layani. Dan kalau tidak dipecat, maka dikhawatirkan
tindakan mereka akan terulang lagi dan semakin mencoreng nama baik GPDI. Atau mungkin saja ada jalan tengah yang akan diambil oleh Ketua Umum GPDI tersebut. Dan ini tentu perlu ada mediasi, ada pihak ketiga yang harus mempertemukan Majelis Pusat dan MPR. Ada juga yang mengusulkan agar para pendemo itu jangan dulu dipecat, tetapi beri mereka kesempatan dalam 1 bulan ini untuk meminta maaf secara tertulis kepada Majelis Pusat GPDI dengan pernyataan tidak mengulangi lagi tindakan demo tersebut dan ditandatangani di atas meterai. Dan dalam waktu sebulan kalau mereka tidak meminta maaf, baru tindakan pemecatan dilakukan. Ada juga yang berpendapat bahwa Ketua Majelis Pusat GPDI perlu memanggil Ketua MD atau Ketua Majelis Wilayah, tempat di mana gembala yang berdemo itu melayani. Karena bagaimanapun juga Ketua MD atau Ketua MW bertanggung jawab terhadap perbuatan dan tindakan gembala-gembala yang ada di wilayahnya. Dalam ADART bab 16 pasal 37 ayat 7 bagian B mengatakan bahwa sanksi dijatuhkan oleh majelis daerah terhadap hamba Tuhan dalam daerahnya, kecuali terhadap anggota majelis pusat. Itu sebabnya Ketua MD atau Ketua MW ikut bertanggung jawab kalau ada gembala hamba Tuhan di wilayahnya yang ikut demo pada tanggal 28 Maret 2023. Kita berharap supaya tidak ada pemecatan, karena boleh jadi mereka melakukan demo itu bukan atas dasar kemauan mereka, tetapi semua tergantung kepada keputusan Ketua Umum Majelis Pusat. Karena bagaimanapun juga palu ada di tangannya. Mari kita berdoa supaya kisruh ini dapat selesai, dapat berakhir, agar nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Bagaimana tanggapan Ibu Ketua tentang demo yang ada di Sunter kemarin? Saya juga sebenarnya tidak melihat, cuma mendengar tulisan, tapi saya kira tidak paling istimewa kalau mengadakan demo berlutut tiarap di kaki Tuhan, Tuhan akan jawab. Kemudian sikap sebagai anggota MPR, bagaimana sikap Antofor? Nah, itu yang saya katakan, sebenarnya demo dengan air mata di kaki Tuhan, Tuhan akan jawab. Terima kasih Tante, Tuhan Yesus memberkati.